Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Kemurahan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai yang kedua berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan adalah suatu sikap dari individu atau golongan dalam hal memberi dan juga dalam hal menerima pribadi lain. Jadi, definisi kemurahan yang Rasul Paulus jelaskan sebelumnya adalah keunggulan moral dari jemaat Tuhan di Makedonia dalam karakter maupun sikap individu atau golongan dalam hal memberi dan juga dalam hal menerima pribadi lain. Berikut ini kita akan melihat contoh kemurahan hati dari Bapa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ke-17 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 juga berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang apa yang menjadi halangan dari kemurahan, dan yang kedua kita akan belajar cara mengatasi halangan di dalam berkemurahan tersebut. Kita akan masuk halangan dari kemurahan. Halangan dari kemurahan yang pertama adalah merasa lebih dari yang lain. Ada suatu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 38 sampai dengan 39. Saya bacakan. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ayat ini menceritakan tentang perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus tidak ingin membawa serta Markus sebab Paulus merasa bahwa Markus telah gagal di dalam pelayanannya. Tetapi Barnabas tidak berpikiran demikian. Barnabas ingin memberi kesempatan kepada Markus. Kesempatan yang diberikan oleh Barnabas dimanfaatkan oleh Markus sehingga Markus dapat kembali lagi melayani dan akhirnya dapat menuliskan kitab Markus. Jadi bisa kita bayangkan saat tidak diberi kesempatan oleh Rasul Paulus, apa yang terjadi kepada seorang sosok Markus? Dia akan lari dan akan berhenti, mungkin lari daripada Tuhan. Saat kita merasa lebih benar daripada orang lain, mungkin ada orang-orang yang tersakiti, bahkan mungkin dapat menyebabkan orang itu jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan kita. Puji Tuhan. Halangan kedua yang bisa kita pelajari adalah egois. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang kedua berkata demikian. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat ini menceritakan tentang Ananias dan Safira. Itu adalah murid-murid awal dari jemaat-jemaat awal, orang-orang percaya pada waktu itu. Ceritanya mereka sedang menjual tanahnya dan hasilnya itu akan mereka beri kepada rasul-rasul dan rasul-rasul akan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama adalah saling memberi, saling berbagi.
Tetapi pada cerita ini Ananias dan Safira bersepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya akan dibawakan kepada rasul-rasul. Halangan dalam kita berkemurahan itu adalah egois, Bapak Ibu. Egois itu selalu berbicara tentang rasa ingin menguasai. Padahal Ananias dan Safira tahu bahwa itu adalah hak yang harus diberikan kepada orang-orang lain. Bagian yang kedua, kita akan mempelajari cara mengatasi halangan dalam berkemurahan. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang murni. Kecenderungan hati manusia adalah jahat adanya. Oleh karena itu, hati harus dimurnikan. Kita baca di dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dari ayat ini jelas menceritakan bahwa dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Cara yang kedua dalam mengatasi halangan di dalam berkemurahan adalah kita harus memiliki Roh Kudus. Kemurahan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Kalau kita cermati, ternyata di dalam Alkitab berkata kemurahan itu adalah hasil daripada Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun punya kemurahan. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan adalah kemurahan yang dihasilkan atau kemurahan yang dibuahkan oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang membuat kita berbeda dari mereka. Oleh karena itu kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah miliki hati yang murni supaya Roh Kudus tinggal di dalamnya dan membuahkan kemurahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk memiliki kemurahan yang dihasilkan oleh Roh-Mu, yang dibuahkan oleh Roh-Mu di dalam kami. Kami mau miliki Roh-Mu supaya benar-benar hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.